Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Alvin Hizbullah dan Dian Fathur Rahma akan menjelaskan tentang uji one way ANOVA. Pengertian, ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata pada data lebih dari dua kelompok. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara siswa kelas SLTP kelas 1, 2, dan kelas 3. Ada dua jenis ANOVA yaitu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA dan analisis varian dua faktor atau two ways ANOVA. Asumsi uji ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Dan selanjutnya, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke dalam komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, maka uji ANOVA tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kruskal-Wallis. Prinsip ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Syarat uji ANOVA. Syarat uji ANOVA ada 3. Yang pertama yaitu populasi harus independen bedaan. Syarat uji ANOVA. Syarat uji ANOVA ada 3. Yang pertama yaitu populasi harus independen dan data yang diamati juga independen pada kelompoknya. Artinya, setiap sampel tidak berhubungan dengan sampel yang lain. Yang kedua, populasi yang diteliti dalam uji ini haruslah berdistribusi normal. Normalitas ini harus terpenuhi dikarenakan pada prinsipnya uji ANOVA merupakan uji beda rataan. Sama halnya dengan uji T atau uji Z. Sampel tentu saja harus diambil dari populasi normal dan usahakan sampel berukuran besar. Normalitas bisa diukur dengan uji-uji normalitas seperti chi-square atau Lilliefors. Yang ketiga, populasi harus memiliki standar deviasi atau variansi yang sama. Kesamaan variasi ini akan berhubungan dengan uji F yang akan dilakukan nantinya. Jika variasi pada populasi tidak sama, maka tidak dapat dilakukan uji F. Syarat yang terakhir adalah apabila sampel yang diambil dari sebuah populasi adalah bersifat bebas, maka sampel diambil secara acak. Untuk tutorial uji one way ANOVA akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alvin Hizbullah. Baik. Dan selanjutnya yaitu cara menganalisa atau cara uji one way ANOVA dengan SPSS. Dan sebelumnya kita harus mempunyai data untuk melakukan analisis atau uji
one way ANOVA. Di sini saya contohkan ada data atau kasus yang saya cantumkan di sini, yaitu dalam circle farmasi. Jika dirasa sudah selesai untuk pengecekan data, langsung saja kita beralih ke aplikasi SPSS nya. Sebentar, sambil menunggu dalam uji ANOVA ini, asumsi yang digunakan dalam pengujian ANOVA yaitu bersifat independen, dan yang kedua yaitu sampel yang hendak diuji itu berdistribusi normal, dan yang ketiga yaitu varian dari sampel harus sama atau homogen. Dan yes, kita berhasil membuka SPSS nya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu saya akan memasukkan data-datanya pada kasus atau sampel yang tadi kita lihat. Nah, di sini ada cognitif negatif, kontrol positif, kontrol 2%. Kita masukkan aja di name, langsung ketik dosis, dan kita mengetik yaitu pengulangan. Oke, langsung kita klik tab label. Disitu akan muncul, disitu kita ketik lagi dosis dan klik values. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa ketik 1 dan label KN seperti itu. Dan begitu juga berikutnya, nanti kontrol positif KP. Kita ketik saja di value, lalu label, add ini, dan berikutnya sampai selesai ya. Tadi ada 5 label, jadi kita tinggal tambahkan saja, tinggal mengetik value 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, seperti itu. Jika dirasa sudah selesai, kita langsung klik saja tombol add dan lalu OK. Lanjut ke data view, dan kita bisa geser tabel pengulangannya ya, agar bisa terlihat jelas. Lalu kita klik pada dosis. Lah, disitu ada tadi yang kita masukkan. Nah, beberapa dosis. Kita lakukan seterusnya, KN, klik, terus KP, dan sampai selesai. Di sini saya skip saja. Lanjut kita lihat di pengulangan. Tadi pengulangan yang KN yaitu 0,4 dan jadinya itu titik 40, seperti itu. Nah, kita bisa lihat. Nah, dan kita lakukan pengecekan lagi tentang data yang sesuai, yaitu yang KP ya. Berikutnya 1,8 diketik saja, 1,9, dan kita cek lagi 2%, dan kita langsung skip saja biar enggak amat panjang videonya.
pokoknya kita sesuaikan data yang sudah kita sediakan. Bila uji asumsi data berdistribusi normal, selanjutnya yaitu uji homogenitas dan one way ANOVA. Caranya yaitu buka analysis covariance one way ANOVA, lalu pindahkan saja dosis faktor dan pengulangan ke dependent list, lalu klik post hoc atau hoc multiple comparison. Disitu kita pilih, lalu di sini kita pakai band phrase sama 2K, look options, contacts, audience, dan kita klik deskriptif sama homogeneity variance test. Checklist juga means pilot, lalu klik continue. Nah, di sini sudah memproses datanya. Oke, dan kita bisa lihat data-data yang sudah keluar dari uji tes one way ANOVA-nya. Situ ada min dan minimum dan maksimum. Nah, kita bisa lihat di tes homogennya. Di sini tesnya yaitu kita bisa lihat di signifikannya. Apabila signifikannya kurang dari 0,05 yaitu tidak homogen, dan justru sebaliknya apabila melebihi 0,05 berarti homogen. Di sini ada tabel ANOVA-nya. Kita bisa lihat signifikannya 0,00. Nah, di dalam ANOVA ini yaitu kasus data ANOVA-nya, asumsi datanya yaitu masih normal. Dan kita lihat di multi comparison-nya, yaitu kita bisa lihat data pada di signifikan ada yang 0,72 yaitu melebihi 0,05. Nah, dan ini K2% pada K24 yaitu berarti homogen. Tabel homogen subtest yaitu terdapat subtest alpha yaitu perlakuannya berbeda. Di sini ada tabel 1 di situ berbeda, nomor tabel 2 sama, dan yang nomor 3 yaitu berbeda perlakuannya. Kita bisa lihat lagi pada means plot yaitu data grafiknya ya. Di sini ada KN, NP, K2% dan sampai KP persen. Di situ ada dosisnya ya, dosis dari keulangan tadi. Di situ KP yaitu perlakuannya berbeda ya, dan juga pada grafik otomatis akan menentukan atau menghasilkan pola grafik tersebut. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.